orang yang berhak menerima zakat. Saya ambil yang pokok aja, yang penting. Bagaimana hukumnya zakat kepada ustadz atau kiai atas nama sabilillah? Lebih banyak. Tidak sah. Zakat fitrah ya. Tidak sah. Indah Syafi'i tidak sah. Juga Indah Malik. Ada sebagian yang berpendapat, yang punya anggapan di dalam mazhab Maliki masuk dalam kelompok sabilillah itu adalah ustadz atau muadzin atau kiai, orang mengajar agama Islam, itu masuk sabilillah. Betul. Tapi itu dalam zakatul mal. Adapun zakat fitrah dalam mazhab Maliki masuknya hanya dua, fakir miskin. Oleh karena itu kalau ada orang mengeluarkan zakat fitrah diberikan kepada ustadz atau kiai menerima zakat fitrah atas nama sebagai kiainya dengan mengambil dasar mazhab Maliki yang masuk dalam kelompok sabilillah, salah. Tidak benar. Indah Syafi'i tidak sah, jelas bukan masuk sabilillah. Hatta Indah Malik juga tidak boleh. Kenapa? Karena Indah Maliki zakat fitrah hanya dapat diberikan kepada fakir miskin, tidak boleh lainnya. Walhasil kiai atau ustadz jangan menerima zakat fitrah atas nama sabilillah. Dan yang penting dipahami, zakat fitrah itu yang paling afdol itu diberikan kepada fakir miskin yang masih ada hubungan kerabat. Kasih kepada saudaranya yang fakir miskin, atau kepada tetangganya. Jadi tidak perlu sampai datang ke kiai sana untuk zakat fitrah atas nama sabilillah, tidak boleh. Kecuali kalau kiainya itu fakir miskin, boleh. Tapi kiai sekarang sudah sugi-sugi sekarang itu. Lagian jangan jauh-jauh, kasihkan ke tetangganya atau kepada kerabatnya. Tidak perlu mengirimkan zakat fitrah ke jauh-jauh, tidak perlu sudah. Hatta ke kiai tidak, jangan. Berikan kepada tetangga sampean atau saudara sampean yang fakir miskin, itu jauh lebih bernilai daripada diberikan kepada lainnya. Ya, dulu dikasihkan kiai itu karena mereka mungkin kurang mengerti kepada mustahiknya. Kiainya itu sebagai wakil untuk bagi. Ya, wali dulu sering digitukan itu. Kadang-kadang dikirimi zakat fitrah langsung dikeluarkan untuk dibagikan, itu sudah. Jadi nggak dipakai sendiri ya. Akhirnya nggak benar jadinya ya. Ya. Kemudian masalah seputar zakat fitrah. Tidak sah memberikan zakat fitrah kepada masjid, madrasah, pondok atau yayasan. Tidak perlu, kalau mau nyumbang pakai uang saja, jangan zakat. Kalau orang zakat ke masjid berarti medit ya. Jangan zakat ke masjid apapun, zakat mal juga tidak sah. Zakat fitrah, zakat mal ke masjid, pondok, madrasah tidak boleh, tidak sah Indah Syafi'i. Kalau mau nyumbang, sedekah. Panitia zakat fitrah yang dibentuk oleh masjid, pondok, yayasan, sekolah bukan tergolong amil zakat sebagaimana yang dimaksud dalam golongan amil zakat. Oleh karena itu tidak boleh mengambil bagian dari zakat yang terkumpul. Kadang ada masjid bikin panitia zakat, sekolah bikin panitia zakat. Status mereka bukan amil. Karena bukan amil, tidak boleh ngambil. Itu biasanya panitia itu ngambil. Jadi mereka karena memang semangatnya karena memang dapat bagian. Iya, bahaya itu. Tidak boleh. Kalau toh memang ini, nanti belakang. Dia sebagai wakil sebenarnya nanti belakang. Kemudian menyerahkan zakat fitrah kepada anak yang belum balik, belum mencukupi. Kadang ada anak kecil minta zakat fitrah, belum balik, kamu kasihkan sama dia, tidak sah, belum mencukupi. Ini banyak ini. Karena dia belum sah qobotnya. Ya kasihkan pada orang tuanya, jangan pada anak dia. Ya, jadi kan yang keliling-keliling itu kan bawa anak kecil-kecil. Itu jangan dikasihkan kepada anaknya. Karena dia ghairu jaiz tasarruf. Enggak boleh itu. Serahkan kepada orang tuanya. Biro anakmu, telu, serahkan kepada orang tuanya, tidak apa-apa. Tapi jangan dikasihkan kepada anaknya. Karena anaknya kadang-kadang menerima yang kecil-kecil itu, tidak bisa itu. Iku yang ngono anak-anak itu jauh juga keliling gitu loh. Terus ngomong aja aku itu.
Ya artinya ini bahaya juga itu ya, itu bahaya itu akhirnya tidak kehitung zakat fitrah loh nanti, tidak sah sebabnya diberikan kepada itu. Oh iya, nanti untuk zakat amil ini, terus gimana nih yang amilnya tidak punya kok? Amil ada, Amil ada. Enggak, ini yang amil yang dibentuk oleh masjid tapi ini. Lalu mereka orang tidak punya bagaimana? Ya jauh, ya, minta aja, ini tak kasihkan panitia ya yang membagi itu, ngomong sama orangnya, nggak ada masalah. Kalau mustahik. Kalau mustahik, karena dia sebagai wakil, sebagai wakil. Aku sebagai wakil statusnya kan seperti mewakil, makan zakat fitrah itu seperti mewakil orang yang berzakat itu makan zakat fitrahnya sendiri, nggak bisa itu begitu. Nah itu karena itu harus di apa? Harus atau nanti dibentuk diberikan kepada orang yang mustahik. Setelah itu orang yang mustahik itu memberikan kepada panitia, nggak ada masalah gitu. Alhasil jangan sampai keliru, kalau enggak dia akan tanggung jawab loh. Jadi domin, dia harus mengeluarkan dari hartanya dia sendiri nantinya itu. Nanti bahaya itu. Iya. Kemudian saya lanjutkan tentang zakat juga. Jadi pada dasarnya boleh membentukkan zakat dan status sebagai wakilul muzaki, wakil dari orang yang zakat. Oleh karena itu tadi tidak boleh mengambil sedikit pun kecuali dia minta pada yang zakat dan dia mustahik. Yang kedua yang perlu perhatikan distribusinya, itu harus semuanya diserahkan kepada mustahik semuanya, dan diperhatikan jangan sampai model dibagi rata. Ada sebagian dari bagi rata. Jadi ini masjid dibagi pokok semua dapat, tanpa memandang itu musafir tidak, pokok dapat semuanya, satu tidak boleh. Yang kedua juga bisa berisiko kembali pada musafir sendiri. Jadi gini misalnya, ini RT 4 misalnya, ini masjidnya, semua zakat fitrah dari RT 4 dikumpulkan di masjid, kemudian disebutkan pada warga RT 4. Ini bisa jadi nanti zakatnya A kembali pada sendiri, maka tidak sah. Itu yang tanggung jawab adalah panitia zakatnya. Jadi boleh, tapi harus diperhatikan betul-betul semua zakat yang terkumpul sampai kepada mustahik yang benar-benar mustahik dan tidak kembali kepada muzakinya. Tidak boleh mengambil sedikit pun kecuali dengan izin yang punya dan dia sebagai mustahik. Dan yang terakhir, tidak boleh menggunakan uang kas masjid. Banyak beranggapan karena ini panitia amil zakat Masjid Baitur Rahman, seolah-olah ini adalah bagian daripada kegiatan masjid. Maka uang kas masjid digunakan untuk konsumsi panitianya, untuk beli kreseknya, untuk beli apa, tambah salah lagi itu. Karena dia menggunakan harta yang bukan pada masrafnya. Jadi harus betul-betul diperhatikan. Kemudian juga tadi ada yang kelewatan, perempuan yang sudah punya suami itu nafkahnya kan ditanggung oleh suaminya. Kalau suaminya itu mampu menafkahi perempuan ini, maka dia tidak boleh menerima zakat, karena dihukumi seperti orang yang sudah mampu. Suaminya ada, mampu menafkainya, istri tadi nggak punya uang apa-apa, nggak punya apa-apa, fakir miskin, tapi dia dicukupi oleh suaminya, maka tidak boleh diberikan zakat. Kalau memang mau zakat, kasihkan ke suaminya. Kalau suaminya termasuk fakir miskin, kasihkan kepada suaminya, jangan kepada istrinya. Baik, saya kira itu hal yang bagian Terima kasih telah menonton video kami. Support channel kami terus dengan Anda klik subscribe, like, comment, and share.